Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Dapur Mama Rasya. Hari ini Mama Rasya mau buat pizza berhubung suami lagi ulang tahun. Daripada kita beli pizza yang lumayan mahal nih harganya, jadi kita buat aja sendiri di rumah. Dan dijamin ini pizzanya nggak kalah enaknya dengan pizza yang dijual-jual. So, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk resep lengkapnya silahkan lihat di description box. Di sini kita masukin aja tepungnya. Ini saya pakai tepung terigu protein tinggi. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh ragi instan. Saya pakai Vermipan. Ini kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai merata. Kemudian di sini kita tambahkan air dingin. Ini airnya air matang yang telah disimpan di kulkas. Ini kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Ini saya mengaduknya menggunakan centong nasi, bisa juga dengan menggunakan spatula ya teman-teman. Nah, ini juga adonannya udah lumayan berat, jadi kita mengadonnya menggunakan tangan aja. Sebelumnya kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Ini kemudian kita ulen sampai setengah kalis. Nah, ini adonannya udah setengah kalis. Ini adonannya emang lengket seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun. Jika nggak ada minyak zaitun, bisa diganti dengan minyak goreng biasa ya teman-teman. Tapi pastikan minyak gorengnya harus yang baru. Nih, saya pakai yang Tropicana Slim. Ini kemudian saya tambahkan sejumput garam. Lalu ini kita ulen kembali sampai lumayan kalis, tapi ini adonannya teksturnya emang lengket-lengket gitu ya teman-teman. Ini kita adon-adon aja, kita ulen-ulen seperti ini. Nah, ini dia sambil agak kita bulatkan gitu di wadahnya. Ini dia hasilnya seperti ini. Ini kemudian kita istirahatkan dengan ditutupkan serbet selama 30 menit aja. Nah, setelah 30 menit ini kain serbetnya kita buka dan ini hasilnya seperti ini. Lalu ini kita kempis-kempiskan. Lalu siapkan alas kerja. Ini alas kerjanya saya tetesin minyak zaitun juga agar nggak lengket gitu. Ini kita usap-usap sampai menyeluruh, sampai rata ke alas kerjanya. Lalu adonannya kita letakkan alas kerja, dan rolling pinnya ini kita beri minyak goreng juga agar nggak lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kemudian adonannya kita gilas menggunakan rolling pin. Ini adonannya kita gilas berbentuk segi 4 ya teman-teman, karena saya pakai loyang yang segi 4. Nah, ini udah lumayan tipis kita gilasnya. Oke, ini loyangnya yang saya pakai ukuran 26 cm ya. Sebelumnya loyangnya udah dioles dengan margarin. Ini kemudian adonannya kita letak di atas loyang seperti ini. Ini kita ratakan ya ke bagian pinggir-pinggir loyangnya sampai rata. Kita tarik-tarik aja kayak gini. Ini nggak akan koyak ya teman-teman. Nah, kita rekat-rekatkan ke bagian pinggirnya seperti ini. Lalu di sini saya udah siapin toppingnya. Yang pertama ada tomat hijau yang udah dipotong-potong. Saya pakai setengah buah aja. Lalu ada tomat merah udah dipotong juga. Kemudian di sini ada bawang bombay yang udah diiris, tapi irisnya tetap bulat-bulat, dan ada 7 buah sosis. Ini yang pertama, sosisnya saya potong tipis-tipis kayak gini, dan untuk pinggirannya saya potong sosisnya dibagi menjadi 2 seperti ini, dan ada potongan dadu sosisnya untuk toppingnya juga.
Nah, kemudian untuk pinggirnya ini kita beri aja sosis yang untuk pinggirannya. Ini yang sosisnya saya bagi dua ya teman-teman. Saya belah menjadi dua sosisnya. Nah, kemudian kita tutupi dengan adonannya kayak gini. Adonannya ditarik-tarik aja, kemudian direkatkan di bagian depannya. Ini kita selesaikan hingga selesai. Nah, kayak gini hasilnya ya teman-teman. Ini udah saya rekatkan semua. Kemudian setelah itu saya pakai garpu untuk melubangi bagian tengahnya agar si bumbunya nanti meresap ke dalam rotinya ya teman-teman, adonan rotinya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kemudian kita lanjut dengan memberi sausnya. Saya pakai saus sambal karena kami suka pedas. Bagi yang gak suka pedas bisa diganti dengan saus tomat. Ini kemudian kita ratakan menggunakan sabut seperti ini ya teman-teman, pengoles seperti ini. Ini kita ratakan aja. Nah, setelah rata seperti ini kemudian kita susun sosis yang dipotong tipis-tipis. Ini sampai rata, kita susunnya kayak gini. Nah, ini sosisnya udah selesai. Kemudian kita taburi kejunya. Saya pakai keju quick melt ya teman-teman. Saya nggak pakai mozzarella. Ini untuk lebih praktis dan ekonomis, tapi hasilnya tetap enak ya. Nah, setelah rata seperti ini, kemudian saya tabur tomat yang udah dipotong-potong, tomat merah dan juga tomat hijaunya. Nah, ini tomatnya udah selesai. Dilanjut saya taburi sosis yang udah dipotong-potong dadu. Nah, ini saya tabur aja seperti ini. Kemudian bawang bombaynya juga kita susun ya teman-teman, bulat-bulat seperti ini sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua. Ini sisa potongan dadu sosisnya kita taburin aja semuanya. Dan di sini saya tambahkan oregano. Ini bubuk oreganonya wajib banget kalau buat pizza ini untuk menambah aroma pizzanya lebih terasa. Ini saya taburi banyak-banyak karena kami suka banget pakai oregano. Lalu di sini tambahkan daun parsley-nya. Ini juga wajib banget dalam buat pizza ya teman-teman. Harus ada agar pizzanya seperti yang dijual-jual itu loh. Kemudian di sini sausnya udah saya letak di plastik segitiga. Kemudian kita balurkan seperti ini agar rasanya tuh makin mantep gitu ya teman-teman. Nah, ini kita balurkan juga seperti ini. Nah, ini pizzanya sudah selesai. Kemudian kita tunggu lagi selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini pizzanya juga udah ngembang lumayan ya teman-teman. Nah, ini lalu siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu agar suhu ovennya tuh stabil. Nah, ini kemudian kita panggang. Saya panggang dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven itu berbeda. Nah, ini dalam proses pemanggangan ya teman-teman. Nah, setelah 20 menit dan pizzanya udah mateng, ini siap untuk kita santap. Selagi hangat ini enak banget dan rasanya dijamin bikin lagi. Kalian gak bakalan nyesel jika cobain resep ini. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.